lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan Mencari tahu sejarah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Yuk, terus. Stovia merupakan sekolah kedokteran pada masa kolonial Hindia Belanda yang mencetak tokoh pergerakan Indonesia seperti Dr. Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan Wahidin Sudirohusodo. Awal tahun 1800-an, banyak wabah penyakit yang menyebar di Jawa. Hindia Belanda yang saat itu kewalahan menghadapi wabah penyakit karena mendatangkan dokter dari Eropa akan memakan biaya besar. Muncullah keinginan untuk mendidik kaum pribumi agar bisa mengobati bangsanya sendiri. Di tengah ini ada perdebatan antara Stovia dengan pihak VOC. Pihak VOC sendiri itu ingin mempertahankan organisasi Budi Utomo, sedangkan pihak Stovianya itu ingin Budi Utomo itu bubar. Di sini ada lonceng untuk apa? Untuk peringatan buat masuk ke kelas atau keluar dan tidur. Dan setiap kali dibunyikan 5 kali itu tandanya ada masuk kelas, tidur, ataupun pulang sekolah. Sedangkan jika bunyi bel 3 kali itu buat istirahat dan ganti pembelajaran. Contohnya seperti ini. Guys, jadi kita lagi ada di ruang Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Salah satu direktur Stovia yang berperan membela yaitu R. Sutomo. Setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Rau yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Guys, jadi ini ada patung H.F. Rau, direktur Stovia. Kemudian di sini ada orang yang dari Malaysia. Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapat gelar Island Art atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Berikut ini adalah salah satu mayat yang didatangkan langsung dari Eropa untuk praktek para pelajar. Ada juga kerangka tubuh manusia asli dari India. Kerangka ini digunakan sebagai alat peraga untuk proses belajar. Oke guys, jadi kita lagi ada di ruang sekolah dokter Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa Domestik Militer WTPD. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Nah, jadi di sini ada berbagai macam alat-alat kedokteran. Nah, di sini juga ada berbagai macam timbangan untuk mengukur obat agar tidak overdosis. Nah, di sini ada gandik dan pipisan jamu. Itu digunakan untuk pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah untuk diambil sari patinya. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas.
Perempuan pribumi Indonesia baru diizinkan masuk ke sekolah kedokteran pada tahun 1912. Sebelum tahun itu, yang diperbolehkan bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran pada masa Hindia Belanda hanyalah kaum lelaki. Marie Thomas adalah murid perempuan pertama yang berhasil masuk ke Stovia pada 1912. Barulah setelah 2 tahun Marie bersekolah di Stovia, Anna Warrow terdaftar juga sebagai murid di sana. Marie dan Anna kemudian menjadi teman dekat dan bahkan disebut sebagai the Twelling atau si kembar. Masyarakat Indonesia umumnya mengenal dukun sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati. Oleh karena itu, dukun memiliki kedudukan terhormat karena sering diminta bantuannya. Nah, sekarang kita ada di ruang pengobatan tradisional, dan di sini ada dukun di Nusantara, dari Jawa, dan persiapan persalinan bayi. Dukun-dukunnya ini ada dukun pijat dan dukun pita. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan para dukun untuk mengobati penyakit, melahirkan, dan menghitan. Ada beberapa peristiwa bersejarah di Gedung Nasional ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada akhir tahun 1907, terjadi sebuah pertemuan antara Dr. Wahidin Suedirohoesodo dengan R. Sutomo dan M. Sorachi. Dan yang kedua, pada 20 Mei tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar di Stovia di bawah pimpinan R. Sutomo. Perkumpulan ini pertama kali terjadi dikarenakan rasa prihatin dari para pemuda karena nasib bangsa yang telah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Belanda. Karena hal tersebut, beberapa pelajar Stovia secara diam-diam membentuk organisasi pergerakan di tahun 1908 pada bulan Mei. Karena para pemuda ini menuntut ilmu di sekolah yang didirikan oleh Belanda secara gratis dan seluruh staf maupun dosen adalah orang Belanda, maka pergerakan dari organisasi mereka pun sudah pasti di bawah pengawasan. Meskipun mengetahui hal tersebut, para pemuda tetap membulatkan tekad. Selama 1 tahun pembentukan Budi Utomo, organisasi ini kemudian semakin matang. Beberapa mahasiswa Stovia seperti Raden Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo bertemu. Karena pertemuan tersebut memicu semangat dari para mahasiswa untuk pergerakan bagi bangsa Indonesia. Maka pada 20 Mei tahun 1908, kemudian terlahirlah organisasi pergerakan modern bernama Budi Utomo. Bangunan di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Jadi di sini saya ada di ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Cekos yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Oke, jadi ini adalah ruang asrama para pelajar Stovia, khususnya laki-laki.